Apa yang kalian pikirkan ketika mendengar nama Singapura? Apakah negara maju di Asia Tenggara? Oh, belum tentu. Ternyata nama Singapura juga tercatat dalam naskah kuno yang berjudul Purwaka Caruban Nagari. Nah, ternyata sejarah Nagari Singapura ini berhubungan erat dengan sejarah Kerajaan Cirebon. Singapura dianggap sebagai salah satu kerajaan pertama yang menjadi cikal bakal berdirinya Kerajaan Cirebon yang akhirnya dipimpin oleh Sunan Gunung Jati. Nah, segala hal itu akan kami bahas semua bersama saya, Muhammad Arifat Rahman. Saya, Ropan Zulanda. Saya Nabila Sekar. Saya Samelia. Nama saya Nawaf Khalid. Dan bagaimana kisah Nagari Singapura? Ikuti terus perjalanan kami di tanah para wali. Alkisah dalam carita Purwaka Caruban Nagari yang melegenda. Pada zaman dahulu kala, berdirilah suatu kerajaan yang makmur lagi kan kaya di pantai utara Pulau Jawa. Kerajaan pesisir yang berjaya pastilah selalu ramai dikunjungi oleh orang-orang dari berbagai belahan dunia, laksana sebuah mutiara yang menarik jutaan pasang mata. Memiliki hubungan dengan asal-usul Cirebon yang kaya akan budaya. Inilah dia, jejak sejarah, keratuan, dan nagari Singapura. Jejak-jejak sejarah nagari Singapura yang tertulis di dalam carita Purwaka Caruban Nagari membawa kami ke kawasan pesisir barat Kabupaten Cirebon. Tepatnya kedua buah desa yang berada di sepanjang jalan raya Cirebon Indramayu. Di wilayah Kecamatan Gunung Jati ini, kami menuju desa Mertasinga dan desa Sirnabaya yang diduga kuat sebagai pusat dari nagari Singapura dahulu. Dari sanalah penelusuran dan pembuktian kisah carita Purwaka Caruban Nagari dimulai. Sumber-sumber sejarah mengenai nagari Singapura yang disebut dalam carita Purwaka Caruban Nagari sebagian besar berasal dari tradisi lisan masyarakat setempat yang diwariskan secara turun-temurun. Masyarakat desa Mertasinga dan juga desa Sirnabaya telah menganggap bahwa nagari Singapura atau yang lebih dikenal sebagai Keratuan Singapura sebagai nenek moyang dan juga asal-usul dari keluarga serta tempat tinggal mereka. Terdapat beberapa versi tradisi lisan mengenai sejarah Keratuan Singapura. Dalam versi yang pertama, berlatar pada abad ke-14 Masehi, Keratuan Singapura merupakan sebuah negara otonom atau negara vasal yang diperintah oleh Pangeran Surawijaya Sakti, anak dari Prabu Niskala Wastu Kencana, penguasa kerajaan Sunda Galuh yang berpusat di Kawali. Karena tidak memiliki keturunan, Pangeran Surawijaya Sakti kemudian memberikan tahta Singapura kepada adiknya, sang kepala pelabuhan atau Syah Bandar Singapura, yaitu Ki Jumajan Jati atau yang lebih dikenal sebagai Ki Ageng Tapa. Sejak Ki Ageng Tapa memerintah, Singapura menjadi sebuah kerajaan yang ramai dikunjungi oleh berbagai bangsa, mulai dari Cina, Arab, hingga India dan Persia. Nah, Ki Ageng Tapa ini kemudian memiliki seorang putri bernama Subang Keranjang atau yang kelak dikenal sebagai Subang Larang, istri dari Prabu Siliwangi, penguasa kerajaan Pajajaran. Dari sinilah silsilah kerajaan Cirebon yang didirikan oleh Pangeran Cakrabuana, anak dari Prabu Siliwangi, dengan Keratuan Singapura bersambung. Dalam versi tradisi lisan yang lain, dituturkan bahwa nagari Singapura pada awalnya bernama Padukuhan Depok, sebuah desa kecil berpenduduk 23 kepala keluarga di pantai utara Pulau Jawa. Padukuhan Depok dipimpin oleh Ki Ageng Sendang dan istrinya, Nyi Ageng Saketi, pada tahun 865 Masehi. Jika hal ini benar, maka sejarah awal mula berdirinya nagari Singapura bersamaan dengan terjadinya periode anarki di Samara pada masa pemerintahan Khalifah Al-Muntasir yang menjadi pertanda kemunduran dinasti Abbasiyah. Ki Ageng Sendang memiliki seorang putri bernama Nyi Endang Saketi yang kelak menikah dengan Syekh Maulana Ishaq, seorang ulama dari Baghdad yang datang ke Padukuhan Depok pada tahun 965 Masehi. Setelah menikahi Nyi Endang Saketi,
Syekh Maulana Ishak kemudian diberi gelar Pangeran Surawijaya Sakti, yang kemudian bersama istrinya mengubah nama Padukuhan Depok menjadi Keratuan Singapura. Nyi Endang Saketi inilah yang mengangkat Ki Jumajan Jati atau Ki Ageng Tapa, salah seorang santri di perguruan miliknya, untuk menjadi penerus dan memerintah Keratuan Singapura. Kami di sini sedang berada di Desa Mertasinga, Kabupaten Cirebon, Kecamatan Gunung Jati, Kabupaten Cirebon. Itu berada di situs Lawang Gede. Lebih lanjutnya kita akan masuk ke dalam situsnya. Yuk. Ya, sekarang kami telah berada di depan situs Lawang Gede yang dipercaya sebagai peninggalan dari kerajaan Singapura atau Nagari Singapura yang pernah berdiri pada sekitar abad ke-15 hingga pertengahan abad ke-15. Di sini sudah ada situs Lawang Gede. Dahulunya Lawang Gede ini dipakai untuk pos penjagaan yang ada di Nagari Singapura ini. Ya, jadi karena Nagari Singapura itu terletak di pesisir dan merupakan salah satu kerajaan atau negara yang memiliki pelabuhan paling ramai di Pulau Jawa. Jadi banyak orang-orang tuh yang datang ke Singapura untuk berdagang. Jadi orang-orang yang datang dari pelabuhan atau dari muara itu diperiksa belum masuk ke dalam kerajaan itu di sini, di Lawang Gede, yang dulunya merupakan gerbang masuk atau penjagaan bagi orang-orang yang ingin memasuki wilayah Nagari Singapura. Selanjutnya di belakang saya terdapat situs peninggalan dari Nagari Singapura. Baik, situs ini yang dipercayai oleh masyarakat dan di dalamnya itu terdapat naungan air atau biasa yang dibilang sumur. Ini merupakan salah satu situs peninggalan Nagari Singapura. Ini dipercayai airnya tidak akan surut dan ini berdiri sudah ada sejak abad 15. Selanjutnya yaitu altar, merupakan situs untuk menghormati leluhur. Makam tersebut yaitu makam dari Ki Gedeng Tapa yang merupakan seorang syah bandar atau kepala pelabuhan Pasembayan Jati sekaligus Raja Nagari Singapura. Di samping dari makam Ki Gedeng Tapa terdapat makam dari istri Ki Gedeng Tapa yaitu Nyi Ratna Kranjang. Singgah sananya berarti masih asli ini, Pak? Asli, cuman ini aja yang diceritakan. Tapi kamunya masih asli. Di bagian dalam kantor desa terdapat dua balai yang ukurannya hampir sama, namun tidak terlalu panjang. Kedua balai itu bertiang 4 juga terbuat dari kayu jati kuno. Satu di antaranya diselimuti kelambu dan diyakini sebagai tempat Ki Ageng Tapa tidur. Balai itu disebut dengan Balai Rama. Benda tersebut merupakan benda sejarah yang masih asli tersimpan. Di dalam balai tersebut di antaranya ada kohkol, penabuh kokol, kumpul 3 buah batu, dan batu keris. Di sebelahnya terdapat balai yang persisnya sama dengan Balai Rama dan disebut warga dengan sebutan Balai Kliwon. Tempat itu sering dimanfaatkan untuk kegiatan tahlilan saat Jumat Kliwon. Tidak jauh dari tempat dua balai berada, ada sebuah bangunan yang diyakini sebagai rumah.